Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari 1 Korintus 4 ayat 1-5. Ibu Yohana berharap semuanya membuka Alkitab dan kita akan membaca satu ayat tema kita, yaitu jangan mudah menghakimi. Mari sebelum itu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, kita akan membaca di ayat yang kelima. Yang sudah bisa membaca, mari membaca bersama Ibu Yohana. Ibu Yohana membaca dari TB2. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Kelak tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Adik-adik, menghakimi itu apa? Oh, menjadi hakim. Hakim itu apa? Memutuskan baik atau tidak baik, benar atau salah. Tetapi jangan menghakimi di sini adalah menilai orang lain. Jangan buru-buru menilai orang lain itu baik atau buruk. Jangan buru-buru menilai atau memberikan keputusan, memutuskan bahwa orang itu salah atau benar. Kenapa? Kalau kita buru-buru memberikan penilaian atau keputusan, kadang-kadang penilaian manusia itu salah. Apa yang kita lihat terkadang itu salah. Apa yang kita dengar ternyata itu tidak benar. Apa yang terjadi sebenarnya itulah yang benar-benar kalau kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, mendengar langsung dari pihak pertama atau melihat kejadian itu, baru bisa dipercaya. Dan akhirnya kita memutuskan, oh ternyata kejadian ini yang salah dia, karena dia tidak memperhatikan jalan, jadi dia jatuh. Kita bisa mengambil satu penilaian atau akhirnya memutuskan bahwa itu baik atau tidak baik. Tetapi kalau apa kata orang, kita tidak boleh langsung memutuskan itu baik atau tidak baik, terus langsung gampang menghakimi. Emang anak itu nakal, dibilangin selalu ngeyel, dibilangin selalu membantah, padahal kita belum tahu kebenarannya. Makanya Tuhan tadi bilang apa? Firman Tuhan mengatakan gini, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Bukan berarti kita nunggu Tuhan Yesus datang ya, bukan. Tapi Tuhan pasti akan menunjukkan waktunya. Yang benar akan dibenarkan, yang salah pasti akan ditunjukkan kesalahannya. Tetapi sekarang respon kita bagaimana? Saat kita melihat satu kejadian, misalnya ada orang yang berantem, rebutan mainan misalnya. Dan ini mainannya siapa? Kenapa rebutan? Si A dan si B berantem, rebutan mainan. Ternyata mainan ini punya si B. Si A bukan minjam baik-baik tetapi merampas. Akhirnya berantem. Dari situlah adik-adik melihat dengan bijak, mendengar dengan baik dari dua pihak, baru adik-adik bisa memutuskan atau menghakimi mana yang benar, mana yang salah. Bagi yang benar memang harus dibenarkan, bagi yang salah berarti kita harus menasihatinya, bukan langsung dimarahi atau dikucilkan atau akhirnya dikasih tanda, aku gak mau lagi main sama dia. Enggak, karena Tuhan bilang apa? Kasih itu memaafkan, kasih itu mengampuni, kasih itu juga mendidik, kasih itu juga mendisiplin. Jadi adik-adik jangan buru-buru memutuskan menilai orang lain, tetapi adik-adik harus memperhatikan dari semua sisi. Karena Tuhan Yesus pun begitu. Tuhan Yesus mengasihi, tetapi Tuhan Yesus juga tidak buru-buru memberikan hukuman, tetapi memberikan satu waktu untuk orang-orang berubah. Nah, sekarang keputusannya pada adik-adik semua. Apakah engkau akan belajar untuk menahan diri, tidaklah buru-buru menghakimi, tidak buru-buru menilai orang lain, tetapi mulai belajar melihat segala sesuatunya dengan bijak. Tidak gampang menilai, tidak gampang menghakimi orang dengan buru-buru, membabi buta, itu orang gini, ini tanpa menyelidiki lebih dulu. Jadi hati-hati dengan mulutmu, hati-hati dengan matamu, hati-hati dengan apa yang kau dengar, karena itu semua harus tetap diuji. Nah, ujinya dengan apa? Lewat firman Tuhan. Mengasihi itu bukan
selalu memberi adik-adik, tetapi mengasihi juga menegur. Saat engkau tahu temanmu salah, engkau juga harus menegurnya dengan kasih. Dengan kasih itu apa? Dengan kata-kata yang dia bisa dimengerti, bukan memojokkan atau merendahkan atau menyakiti, tetapi mulai membangun temanmu. Ya, kamu memang salah, tapi ayo yuk kita belajar lagi, kamu belajar lagi untuk lebih baik lagi. Ibu Yohana berharap adik-adik semua mengerti supaya tidak mudah menghakimi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami diingatkan Tuhan untuk tidak buru-buru menghakimi orang lain, tetapi menilai segala sesuatu dengan bijaksana dengan pertolongan Tuhan. Ajari kami Tuhan Yesus untuk menjadi pelaku firman ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Habatus, renungan